إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini menambah kehidmatan kita dalam acara sharing produk. Untuk acara selanjutnya, sebelum kita menginjak ke acara pokok yaitu sharing produk, kita akan terlebih dahulu perkenalan masing-masing perwakilan yang berada di daerah-daerah. Karena kita ketahui bersama bahwa waktu-waktu lalu ya terdekat kemarin-kemarin kita sudah melaksanakan PKS dengan berbagai daerah terbaru gitu ya. Yang terlebih ada dari Ciparai, kemudian ada dari Majalaya, ada Raja Kasumba juga. Nah, kita harus saling mengenal ya perwakilan-perwakilan yang ada di berbagai daerah gitu. Untuk itu, untuk yang pertama mungkin dari perwakilan Ranca Kasumba terlebih dahulu ya. Dipersilahkan. Ada gitu, Gin? Ada, Pak? Yang mana? Pak Zidane ya, Reksa. Ada, Pak. Oh, tidak ada ya. Ya udah, yang ada dulu aja. Perwakilan dari Ciparai. Ya, Ciparai, Kang Naufal ada? Ada teh. Silakan Kang, perkenalkan dan juga perlihatkan wajahnya agar nanti di jalan Ya, kalau ketemu bisa saling sapa gitu. Silakan. di open kamera. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Naufal. Mohon maaf, yang terhormat mungkin Bapak Direktur, juga para jajaran Mumtaz. Ya, terima kasih kepada Teh Gina Fitriani dari perwakilan Mumtaz yang telah memberikan waktu untuk saya perkenalan. Dan mungkin mohon maaf belum bisa on cam seutuhnya gitu dikarenakan satu dan lain hal. Dan di sini perkenalkan nama saya Noval Kertabudi, domisili asli orang Ciparai. Saya perwakilan dari Kecamatan Ciparai yang beralamat di Jalan Toha Ramdan, tepatnya perempatan setelah pom bensin belok kiri dan jalan terusan Sapan, seperti itu mungkin. Umur saya 23 tahun, maju ke 24 tahun. Kesibukan saat ini mungkin selain dari menyelesaikan tugas akhir, juga mungkin menjalani usaha dan kegiatan sehari-hari lainnya. Mohon maaf, Akang Teteh, Ibu Bapak bila di sini agak berisik karena sedang di pinggir jalan seperti itu. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Kang warahmatullahi Naufal. Terima kasih kepada Kang Naufal yang telah memperkenalkan. Nah, barusan itu merupakan Kang Naufal, Ibu Bapak perwakilan yang berdomisili di Ciparai. Nah, sekarang itu Mumtaz banyaknya merekrut perwakilan itu yang muda-muda ya. Tadi kan Kang Naufal itu baru berusia 24 tahun dan sudah eh, berwirausaha gitu dalam jejak karirnya begitu. Untuk selanjutnya ada yang terbaru itu tadi yang perwakilan Rancaka Sumba Pak Zidane ya? Ada? Ada teh. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidane Junul Haq. Alamat dari Kampung Wakan Ciparai, Desa Rancaka Sumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Jalan Jalan Raya Sapan. Eh, terus umur saya 23 tahun. Untuk kegiatan sekarang sama dengan karnaval mungkin ya, masih menyelesaikan tugas akhir dan juga sebagai guru honor ya di sekolah SD dan juga Diniyah. Mungkin itu saja untuk perkenalan dari saya. Baik, terima kasih kepada Pak Zidane. Selanjutnya ke perwakilan dari Ciamis. Ada Pak Nur Hidayat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh jajaran tim Mumtaz dan perwakilan yang lainnya dari berbagai kota. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat, alamat Dusun Cihideng, Desa Utama, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Kebetulan saya di sini salah satu perwakilan dari Ciamis bersama Ibu Yen dan juga dari jemaahnya Ustadz Nur Jamil. Terima kasih atas pengakuannya ataupun apa ya istilahnya kena di teman-teman ataupun tim Mumtaz yang sudah memberikan waktu kepada saya. Mohon izin saya jika on cam ya off cam nantinya. Soalnya saya lagi ada ini kesibukan. Kalau saya saat ini seorang karyawan di salah satu toko di Ciamis. Itu aja mungkin Teh. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Nur Hidayat. Selanjutnya ke perwakilan dari Depok. Pak Adi, dipersilakan Pak. Ada Pak Adi? Sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Emu, Pak Tata, Teh Gina atas waktunya Pak. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ardi, perwakilan dari Depok. Ini pertama kali usaha di travel umroh sih, saya masih awam banget ya. Mohon bantuannya, supportnya untuk bisa sharing produk ya Pak Emu, Pak Tatan, itu ya, biar bisa Depok bisa memberikan kontribusi bagi Mumtaz. Demikian yang bisa saya Amin, sampaikan. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi. Untuk selanjutnya dari Salam. perwakilan Garut, Teh Desi. Dipersilakan Teh.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apunten warahmatullahi. ya, ini suaranya lagi nggak enak badan. Iya, teh mangga. Iya, Uno. Saya seorang ibu rumah tangga dari Garut. Nama saya Ibu Desi Agustina. Kebetulan kenal Mumtaz dari suami yang sama-sama kenal sama Pak Mu. Bilih aya nu ka Garut, mangga nyimpang heula ka bumi ka dieu yap. Siap. Iya. Siap, Teh. Atur nuhun Pak Haji sadayana. Ya, Assalamualaikum sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Desi. Untuk selanjutnya yang belum perwakilan dari sudah ya semuanya. Sudah. Oke. Taraju, Pak Juju, Gin. Oh, Taraju. Ada? Bentar. Ada, tadi saya lihat ada. Kayaknya keluar lagi deh, Pak. Soalnya di sini nggak ada ya? Keluar lagi nggak apa-apa. Keluar lagi. Ya. Isinya. Ya, jadi untuk di Taraju itu ada Pak Ustadz Juju Juanda, Taraju Tasikmalaya ya dekat. Mungkin dari Tasik ke sebelah sana lagi. Gitu. Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan tadi perkenalan masing-masing perwakilan bisa menambah tali silaturahmi ya, memperpanjang tali silaturahmi antara perwakilan yang ada di Mumtazdur. Selanjutnya kita langsung memasuki sharing produk dan sambutan mungkin nanti disatukan dengan materi yang akan disampaikan langsung oleh Direktur Mumtazdur pada yang terhormat Bapak Haji Mutia, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum menyampaikan tentang sharing produk, saya mau ngecek suara dulu. Bapak Ibu, suaranya jelas? Jelas, Pak Ibu. Jelas, Pak Haji. Kalau jelas, boleh di chatnya kasih jempol saja. Ya. Terima kasih. Dari perwakilan Taraju, Assalamualaikum Ustadz. Kebetulan diwakilin sama anaknya, Pak. Karena beliau Tidak apa-apa. Ya. Siap, terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Saya lanjutkan boleh, Teh? Boleh. Boleh, makasih ya. Salam buat Al-Mukarram, Ustadz Juju. Ya, lagi sibuk. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih sudah hadir di dunia maya, di ruang Zoom. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita untuk saling diskusi, sharing produk. Tidak hanya sharing produk saja, mudah-mudahan kalau ada sesuatu hal yang harus disampaikan juga silakan. Nanti dari tim Mumtaz juga bisa mencatat sehingga kita bisa mencari solusi yang terbaik ya buat Mumtaz itu sendiri. Terima kasih kepada tim Mumtaz yang sudah hadir, Pak Tatan, Teh Gina Pak Ibu ya, Teh Gina ya, Teh Gina, lalu ada Mbak Nisa, mudah-mudahan disehatkan, segera sembuh. Ada Pak Doni selaku finance yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan lancar, dimudahkan fi amanillah. Kang Doni ya, Kang Doni finance ya di Mumtaz, dan ada teman-teman Kang Reksa, Teh Natasha, siapa lagi Kang Rikja barengan di situ, Kang Reksa? Gak masuk Pak ke Ciamis. Oh ke Ciamis. Adit juga belum pulang ya? Iya betul. Baik, saya ingin menyampaikan dulu rasa terima kasihnya kepada Ibu dan Bapak sudah bergabung di ruang Zoom, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bekal buat kita semua, menjadi peluang buat kita semua memaksimalkan ikhtiar. Mudah-mudahan dengan adanya produk dari Mumtaz
itu menjadi sebuah pilihan yang terbaik buat kita untuk memasarkan atau mempromosikan produk-produk yang ada di Mumtaz. Ada yang ingin saya sampaikan. Pertama, informasi produknya. Satu, ada Mumtaz yang series. Mumtaz series itu tanggal-tanggal yang sudah kita tetapkan dan memang sudah kita patok, ya, sudah kita tempatkan hotelnya tidak berubah-ubah. Nomor 2 ada Mumtaz umroh semakin mudah. Nah, ini yang memang umroh ini hotelnya agak berubah-ubah. Tanggal pun nanti menyesuaikan. Yang ketiga, informasi produk di Mumtaz itu ada halal tour. Seperti apa produk Mumtaz series? Program series dan tanggalnya kita samakan. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu punya brosur yang terbaru, ya, atau sudah punya player di alat komunikasinya yang sudah tersimpan, inilah produk Mumtaz series yang ada di Mumtaz Tour. Ya. Apa saja? Pertama, untuk informasi produknya untuk Mumtaz series, hotel di Mekah menggunakan Marriott Jabal Omar, hotel di Madinah yang biasanya kita pakai Dar Al Aiman itu berubah menjadi Al Ansor Golden Tulip. Program series ini programnya atau pattern itu programnya selama 9 hari, ya. Karena kalau di Priangan di wilayah Jawa itu untuk kelompok yang memang target pasarnya memang ASN, lalu para pedagang segala macam, ini memang tidak terlalu banyak untuk mengambil libur, ya. Cukup dengan 9 hari itu sudah cukup. Kecuali memang beberapa bagian yang harus programnya di atas 9 hari. Insya Allah ke depan kita akan buatkan program yang 12 hari atau 2 kali Jumatan di Mekah. Tanggal-tanggal yang terdekat, insya Allah untuk program series ini, di tanggal 4 November kita akan memberangkatkan kurang lebih 20 jamaah. Mohon doanya 4 November bulan depan kita akan memberangkatkan kurang lebih 20 jamaah sudah dengan Ustadz. Ya. Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa di Mumtaz Tour hasil analisa kami itu jumlah jamaahnya kita kasih batasan maksimal untuk satu bis. Satu bis itu maksimal 30. Jadi kalau nanti ada yang 2 bis, misalkan jumlahnya 50, maka kita akan bagi 2 menjadi 2 bis. Apalagi 30, itu akan menjadi 2 bis. Kalau misalkan nanti Ustadz siapa yang akan ngebimbing dengan jumlahnya 25 atau 30, itu insya Allah masih bisa ditangani oleh satu Ustadz pembimbing. Ya. Karena nanti di Mekah sudah ada perwakilan kami di Mekah atau asisten Ustadznya yang bisa membagi 2. Sehingga dengan jumlah 20, 25 sampai dengan 30 maksimal itu bisa tertangani. Ya. Kalau jumlah 40 terlalu banyak, ya. Kecuali ustadznya, ya. Kalau ustadznya memang sudah terbiasa dengan jumlah 40, nah insya Allah boleh satu bis. Insya Allah program di bulan November, Bapak dan Ibu itu ada tanggal 30 yang memang sudah ada peluang jamaahnya. Lalu ada program 14 Desember. Di 14 Desember ini harganya sudah sedikit ke middle, agak naik sedikit, ya.
dari sisi harga, lalu ada program di tanggal 21 dan 31. Jadi di program November itu tinggal tanggal 30 November, di bulan Desember kita punya 3 produk, 14 Desember, 21 dan 31 ya. Di pertengahan Desember ini sudah high season, jadi harganya agak berbeda ya. Harganya agak berbeda. Nah, kecuali kalau di pertengahan Januari. Di pertengahan Januari itu kita punya program 11 dan 15. Ini sepertinya ada yang salah tanggal ya Teh Gina. Salah bulan kayaknya nih. Ya. Di Januari itu kita punya tanggal 11, 18, 25 Januari. Ya. Di bulan Februarinya kita punya tanggal 11 dan 15 Februari. Kenapa sampai dengan tanggal 15 Februari? Karena program yang akan dihadapi setelah pertengahan Februari itu adalah program Munggah Ramadan, LQ, Lailatul Qadar, program Akhir Ramadan, atau program Ramadan ke plus Idul Fitri. Ya, insya Allah nanti kita akan launching di pertengahan bulan Oktober. Ya. Sementara ini dari kami baru mendapatkan hotel-hotel yang bintang 5 saja. Untuk bintang 5 yang di ring 1 dan di ring 2 dan 3 itu masih belum memberikan harga. Ya. Nah, begitu juga program umroh mudah yang umah. Ini juga tanggalnya menyesuaikan, tetapi hotelnya itu dikombinasi bintang 4 dan bintang 3. Ya. Dari Hotel Ajuar itu kalau ibu dan bapak melihat di peta itu di antara setelah Hotel Rayana Ajiat ke belakang. Masih bisa jalan kaki. Ya. Insya Allah nanti tanggalnya disesuaikan. Ya. Lalu pesawatnya juga kita tidak mengambil pesawat yang transit. Ya. Karena memang mengingat program 9 hari itu sangat pendek. Ya. Sehingga kita fasilitas penerbangan itu menggunakan Garuda. Nah, ini bisa dibedakan nanti buat perwakilan. Satu, untuk program seriesnya yang biasa menggunakan Jabal Umar, Al-Ansar Golden Tulip, penerbangan pakai Garuda Indonesia atau Saudi. Kenapa kita mengambil yang direct? Bapak dan Ibu, saya loncat dulu sedikit ya ke depan. Nah, ini akomodasi untuk program series dan Mumtaz Umah. Ya. Ini Hotel Marriott. Hotel Marriott itu Bapak Ibu, kalau jalan kaki memang jaraknya kurang lebih 400 atau 500 meter ke pelataran. Semua hotel itu mengukurnya dari pelataran, bukan dari Ka'bah ya. Jadi perlu dipahami kalau nanti kok jauh 200 meter, 200 meter itu dari pelataran. Contoh misalkan begini. Hotel Fairmont yang ada di grup Zamzam ya, itu jaraknya kalau jalan kaki kurang lebih 10 menit. 10 menit. Karena kalau di grup Zamzam, Hotel Fairmont itu paling belakang silipnya. Kebayang dari ujung belakang sampai ke pelataran itu jaraknya itu kurang lebih 200 meter. Ya, 200 meter. Jadi kalau nanti ngukur ada yang bertanya jaraknya berapa? Bukan dari titik Ka'bah ke hotel, tapi dari pelataran. Ya. Nah, kalau hotelnya yang Al-Ansar Golden Tulip itu di blok kedua di Madinah. Kalau Al-Juar ini hotelnya, ya, ini bintang 4. Nah, untuk hotel Madinahnya Al-Mukhtara Al-Ghorbi. Jaraknya kurang lebih hampir 500 meter lah. Ya. Tapi sepanjang jalan itu ya toko. Ya.
toko, ngelewat hotel dan segala macam. Tidak terlalu panas. Ya. Untuk dari Hotel Marriott ke Haram di Mekah, Bapak Ibu bisa menggunakan shuttle. Ada yang coaster, kalau disebut di kita tuh bis 3/4, yang isinya cuma 20. Ada juga yang bis besar. Ya. Nanti turunnya itu berada di belakang Syarikah Mekah, di belakang Hilton Tower. Ya. Untuk nanti Bapak Ibu bisa masuk ke masjid. Saya lanjutkan dulu. Ini flyer nanti yang Ibu Bapak akan dapatkan oleh tim Mumtaz, akan di-share di perwakilan. Ya. Kalau untuk yang 4 dan 31, kalau yang 4 sudah closing, walaupun tanggal 4 November, sekarang baru tanggal 5 ya Tekin ya. Tanggal 5, tetapi ini sudah closing. Kenapa? Karena pendaftaran umroh Bapak Ibu itu closingnya 1 bulan sebelum keberangkatan. Ya. Jadi kalau nanti misalkan memarketkan atau mempromosikan produk, jangan dekat-dekat. Ya, misalkan berangkat 4 November. Jangan dipromosikan di bulan Oktober. Karena habis nanti ya waktunya untuk apa? Untuk mempromosikan, untuk selling produk kepada customer itu tidak bisa mepet-mepet ya. Nah, yang tanggal 4 sudah habis. Kalau yang tanggal 31 November kita punya waktu kurang lebih 3 pekan ya. Karena maksimal harus 1 bulan. 1 bulan itu juga merupakan terakhir secara klausul harus pelunasan. Jadi kapan kami harus jualan? Kapan kami harus mempromosikan produk yang Mumtaz Tour? Itu untuk Desember harus mulai dari sekarang. Yang Januari, Februari harus sudah mulai dari sekarang mempromosikan kepada kliennya sesuai dengan teritorialnya. Ciamis silakan ke Ciamis. Lalu Depok silakan di wilayah teritorial Depok. Kalau mau lintas kabupaten atau kota juga silakan. Ya. Kalau misalkan kecuali yang Bandung nih, ya, yang Bandung harus wanti-wanti, ya, karena Bandung nih banyak, ya, yang mau nih, ya. Contoh perwakilan Ustadz Nur Zamil yang ada di foto ini. Ustadz Nur Zamil itu di wilayah Antapani. Ya. Lalu ada juga beliau pegang di perwakilan Ciamis dengan dengan Pak Nur Hidayat. Ya. Nah, nanti yang kedua perwakilan Antapani kan Bandung. Ya. Nah di Bandung juga ada Ciparai. Ciparai ini ada 2. Ciparai yang ke wilayah timurnya ke Sapan, ada Ciparai yang memang wilayahnya ke selatan. Kalau yang ke selatan Kang Naufal. Kalau yang ke timurnya itu Kang Zidan di pesantren Al-Falah. Nah, nanti berbagi wilayah ya. Jangan rebutan. Karena harus saling menghormati ya. Harus kalau Bandung sih karena memang saya mengambil keputusan silakan saja selama itu tidak mengganggu teritorial masing-masing. Jadi kalau nanti memarketkan produk umrohnya, saya kira Kang Naufal dengan Kang Zidan, kan ini masih satu korup ya, satu temenan nih. Ya masih satu temenan, silakan berbagi wilayah teritorialnya. Karena masih satu kecamatan kan ya? Masih satu kecamatan Ciparai. Kalau satu kecamatan Ciparai berapa kelurahan nanti? Oh saya Kang Nopal di kelurahan Anu yang lebih dekat ke pesantren Al-Falah. Oh saya ke kelurahan Anu yang wilayahnya lebih ke selatan misalkan ke masjidnya ke Masjid Agung Ciparai ke sebelah sana ya. Termasuk nanti misalkan di Ciamis. Kemarin Pak Nur Hidayat ada memang yang mau membuka perwakilan di Ciamis. Cuman saya sampaikan hati-hati di Ciamis itu sudah ada perwakilannya Ustadz Nur Zamil melalui Pak Nur Hidayat. Ya, jangan sampai nanti
perwakilan ada lagi di sana. Ya. Tasik itu di Taraju, tapi jauh ke kota. Yakin? Betul ya? Ya. Di Tasik itu ada cabang Khalifah, juga merupakan kantor perwakilan Mumtaz. Ya. Nah, di Indihiyang. Indihiyang ke Taraju mah jauh ya. Ya. Jadi Indihiyang ke Taraju kan jauh. Nanti Kang Yosep sebagai perwakilan di Indihiyang, lalu ada Ustadz Juju, ya di sana silakan berbagi teritorialnya. Oh ini mah wilayahnya Indihiyang. Pak, bagaimana kalau ada saudara kami di Indihiyang? Kan itu saudara saya di Taraju, misalkannya, daftarnya ke Taraju, karena ada ikatan nasab. Ya, misalkan Pak Adi dari Depok, ternyata punya saudara di Bandung, daftarnya jangan ke Bandung. Walaupun daftarnya ke Bandung, tapi nanti harus membawa pesan. Ya, kontak dulu perwakilan Depok, Pak Adi, ini saya kan di Bandung tinggalnya nih, tapi saya mau ikut yang Depok. Nggak apa-apa, daftar langsung ke Mumtaz. Nanti tim Mumtaz akan mencatat bahwa kami yang daftar ini perwakilan dari Depok. Ya. Nah, nanti tim Mumtaz juga harus peka bahwa yang daftar ini adalah perwakilan dari Depok, walaupun dia langsung, ya, langsung ke kantor pusat Mumtaz. Begitu juga nanti yang Ciamis atau yang Tasik Taraju. Kalau ternyata ada saudaranya Ustadz Juju di Bandung, ditawarin oleh Ustadz Juju dan mau, arahkan saja langsung ke kantor Mumtaz. Datang aja langsung ke kantor Mumtaz, sampaikan bahwa jamaah ini dari Taraju Tasik. Ya. Jadi nggak usah yang dari Bandung karena ditawarin oleh Ustadz Juju datang ke Tasik, nggak usah, langsung aja. Cuma nanti dikasih catatan bahwa jamaah ini dari Taraju gitu ya. Dan itu berlaku bagi semua perwakilan. Ya. Oke, ada umroh reguler tanggal 14 Desember. Ini yang Ciamis ya. Yang Ciamis silakan dipromosikan. Insya Allah keberangkatan bersama Ustadz Nur Jamil, wilayah Ciamis Kabupaten atau kota. Hotelnya di Marriott, ya, Al Ansar Golden Tulip di Madinah, penerbangan pakai Garuda. Ada juga umroh akhir tahun spesial. Ini masih hotel yang sama, ya, tetapi di akhir tahun itu karena high season, harganya 36, 38 sama 40. Ya. Saya nanti akan kasih gambaran kenapa harga ini, ya. Tim Mumtaz sudah spying, sudah menganalisa tren pasar di harga berapa sebetulnya. Ini program Umroh Series tahun 2025 ya. Di tanggal 11, 16, 25 Januari. Wah, ini mah benar Tegin ya. Kalau yang tadi mungkin yang salah laptopnya, bukan yang ngetiknya. Ada betul tanggal 1 apa tanggal 11 Kin? Kayaknya tanggal 11 ya. 11, 18 Pak harusnya. Nah, ini 11, mungkin angka 8-nya berubah jadi dan. Ya, nanti diperbaiki ya. Kalau dicek dulu ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Ini Bapak Ibu kompetitor perbandingan nih, supaya nanti Bapak Ibu yakin ya terhadap program dan produk punya Mumtaz. Ya. Supaya nanti wah, ternyata Mumtaz lebih murah nih ya. Kalau lebih murah tidak ada halangan lagi buat tim Mumtaz ya, buat perwakilan untuk mempromosikan. Contoh nih, ini kan di Bandung ini yang paling tinggi kan paling tenar, paling lama biro travelnya itu Armada Safari Suci. Saya ngambil ini aja karena beliau Armada Safari Suci menggunakan hotel yang sama dengan punya kita. Ya. Di tanggal 23 November, hotelnya sama, tidak berbeda.
Beliau menggunakan Qatar, bedanya Mumtaz menggunakan Saudi. Haramain pakai Haramain dengan harga yang sama. Ini mohon maaf kalau bahasa saya battle price, perang harga ya dan perang produk. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, benefit apa yang didapatkan dari harga yang sama ya? Lalu hotel yang sama. Benefit yang diuntungkan oleh Mumtaz adalah pesawatnya direct memakai Saudi. Kalau pakai Saudi pesawatnya ya itu atau Garuda, lama perjalanan dari Cengkareng ke Jeddah 9 jam 45 menit. Kalau menggunakan Qatar dari Cengkareng ke Doha itu kurang lebih 8 jam 30 menit. Masa transit menggunakan Qatar itu minimal 3 jam atau 4 jam. Kita ambil maksimalnya 4 jam lah ya. Dari Doha ke Jeddah kurang lebih 1 jam 30 menit atau 1 jam 45 menit. Jadi total general perjalanan dari Cengkareng Doha Jeddah 8 jam 30 menit. Masa transit kita ambil 4 jam, sudah 12 jam 30 menit, ditambah perjalanan Doha ke Jeddah atau ke Madinah, kurang lebih 1 jam 30 menit. Total 14 jam perjalanan. Kalau menggunakan Saudi, ini hanya direct 9 jam 45 menit. Apa yang menjadi benefitnya buat Mumtaz menggunakan Saudi? Direct langsung ke Jeddah, tidak terlalu capek di perjalanan. Kalau ini capek di perjalanan. Saran saya, jangan pernah menyudutkan biro travel lain, tapi kita akan mengambil perbandingan lama perjalanan saja. Ya. Bandara Doha, maaf, pesawat penerbangan Qatar itu terbaik nomor 2. Ya. Terbaik nomor 2, harus diakui. Ya. Yang kedua, Bandara Internasional Doha itu terbaik nomor 3. Ya. Doha. Mau belanja apapun di Doha luar biasa, segala ada. Ya. Tetapi perjalanannya 14 jam. Jadi nanti kalau memarketkan, mempromosikan punya Mumtaz di tanggal 30 November, Ibu kasih perbandingan ini saja. Ini yang punya Safari harganya sama. Kok sama harganya, hotelnya sama? Ini menggunakan pesawatnya Qatar, lama perjalanan 14 jam, yang ini 9 jam. Jadi nggak capek Bu di perjalanan Bapak Ibu. Ya. Kita sudah umroh, ini masih perjalanan. Kita udah istirahat, dia baru mulai umroh. Benefitnya cuma itu saja. Ya. Dari sisi fasilitas. Yang kedua, Bapak Ibu, benefit dari Mumtaz adalah bimbingan maksimal, layanan optimal. Nanti bisa Ibu Bapak kalau membuka IG-nya Mumtaz, silakan ditonton, disimak bagaimana cara pembimbing, cara mutawib memberikan pelayanannya, ya, atau testimoni ke jamaah. Ya, bisa dilihat di situ. Oke, saya lanjutkan. Ini program Desembernya Safari. Ya. Ini programnya Mumtaz. Kita punya tanggal 14, 21, dan 31. Safari punya 14, 25, dan 31. Ya. Harganya jelas beda. Ya. Safari menjual di tanggal 14, 36, 950. Mumtaz menjual 34, 750. Kok bisa murah? Ini nih, ya. Kok bisa lebih murah? Ya. Ya. Kami hitung bukan menjatuhkan travel lain, ya. Sudah lebih dari cukup untuk buat Mumtaz dengan harga segini. Dengan hotel yang sama, ya. Mungkin beda hotel Pak, Taiba Front itu menangnya di jarak. Ya. Al Ansar Golden Tulip di belakang Taiba Front,
tapi dengan Taiba Front tuh paling depan. Hotelnya bintang 3, kita bintang 4. Taiba Front itu pintu belakangnya tidak menghadap ke Madinah, ke Masjid Nabawi, tapi di samping. Liftnya cuma 2, karena saya pernah menginap di situ. Liftnya cuma 2, ukurannya 1,5 meter ke 1,5 meter. Hanya 2, ya. Makan Indonesia. Saya pernah bukan internasional, ya. Jadi saya pernah makan pagi di Taiba Front itu apa ya? Kerupuk, telur dadar, lalu ada bumbu sosis apa gitu. Selebihnya minumnya pakai gelas air cup, ya, Taiba Front. Kurang begitu nyaman lah. Kecuali kalau Taiba Suite. Kalau Taiba Suite bintang 5, ya. Dari sisi kalau Al Ansor Golden Tulip walaupun di blok nomor 2 itu dari sisi hotel kamar cukup luas. Lalu sisi liftnya untuk ke masjid banyak gitu kan. Jadi nggak saling menunggu. Kalau di Taiba Front menunggu. Ya, walaupun dia Taiba Front menang jarak. Jaraknya dari Hotel Taiba Front ke pagar Masjid Nabawi itu kurang lebih 50 meter. Ya. Jadi kalau dari rumah Pak Adi, di pinggir jalan Pak Adi, itu Taiba Front itu seberangnya, mau ke komplek yang di seberang. Itu Masjid Nabawi. Ya. Kalau dari perwakilannya Kang Naufal Ciparai, Taiba Front itu tokonya Kang Naufal itu Taiba Front, nah hotelnya yang di depan garasi itu, ya. Jadi menang jarak saja. Tapi ya liftnya cuma 2, jadi harus gantian, ya. Nah itu liftnya tuh ukuran 1,5 meter ke 1,5 meter, mungkin 2 meteran lah, ya. Kecil sekali, ya. Hanya cukup untuk berempat. Dari sisi harga juga berbeda. Ini alhamdulillah Mumtaz di tanggal 14 Desember silakan nanti dipromosikan harganya 34.750, bedanya cukup jauh. Di tanggal 25 Desember Safari Suci menjual produknya 39.750. Mumtaz menjual 36.750. Di tanggal 31 Desember Safari Suci menjual 40.750, di Mumtaz ngejual 36.750. Ini harga sudah bagus. Pakai Haramain sama, pesawat yang sama, hotelnya di Mekah sama, ya. Lalu di Hotel Madinah, hotel kita walaupun di blok kedua tapi cukup luas untuk ke masjid, tidak harus nunggu lift. Kalau di Taiba Front ya wayahnya, ya harus nunggu gantian, ya. Makan insya Allah di Al Ansar Golden Tulip semua full board Far East Indonesia. Tapi kalau di Hotel Madinahnya Taiba Front yang dipakai oleh Safari Suci itu saya nggak mau menjatuhkan, tapi nanti kalau saya masih ada datanya saya share, ya. Makanan di Taiba Front bintang 3. Silakan. Saya kira melihat dari harga, program produk Umroh Mumtaz itu jauh lebih rendah harganya dengan fasilitas yang sama, dengan bimbingan yang maksimal oleh para ustadz, ya, dan layanannya lebih optimal. Saya kira tidak ada pilihan untuk tidak kejual nih, ya, buat tim Mumtaz dan perwakilan. Dengan harga yang kompetitif begini, bahkan ini jauh, ya. Ini saya kasih gambaran saja. Oke, sebelum saya lanjut ke Halal Tour, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, ya, dari tadi penyampaian tentang produk umroh yang ada di Mumtaz di bulan Desember, ya. Di bulan Januari harganya justru turun, ya. Nih 31.750,
33 750, 35 750. Ini di bulan Januari sampai dengan bulan Februari. Armada Safari Suci itu masih ngejual harga yang memang di atas Mumtaz. Silakan kalau ada yang mau tanyakan sebelum saya lanjut ke, atau mau lanjut dulu, Teh Gina? Mungkin dilanjut dulu aja, Baik. Pak, nanti akhir. Sebentar ya. Bapak Ibu, selain umroh, di Mumtaz juga menyediakan, bukan menyediakan bahasanya, ada program wisata halal Mumtaz atau halal tour. Semuanya masih konsorsium. Ya, jadi konsorsium itu artinya bergabung dengan biro travel lain. Tetapi catatan di Mumtaz adalah konsorsium ini punya kelebihan. Satu, tour leadernya Muslim. Kedua, dari sisi program halal tour, ibadah tetap terjaga. Ya, sholat akan diperhatikan. Yang ketiga adalah jelas kalau ke wilayahnya Asia Timur atau masih di Asia Tenggara, kita memastikan dari sisi makanan itu 100% halal, bukan novok atau nolar. Jadi abu-abu kita enggak ya. Jadi dipastikan, kita memastikan ketika ada yang daftar di Mumtaz, kita memastikan bahwa yang berangkat bersama-sama itu tour leadernya Muslim, sholatnya oleh pembimbingnya dijaga, ya seperti biasanya umroh. Kalau umroh kan sholatnya, kalau ini aplikasinya nanti saat wisata atau tour tetap sholatnya kejaga. Kenapa? Karena banyak biro travel yang membuat program halal tour, tetapi dari sisi kegiatan aktivitinya itu kadang-kadang sholat terbengkalai. Ya. Sholat tidak berjamaah, tidak diutamakan dulu untuk mencari masjid, tidak diinfokan bahwa pas turun dari mobil, ini masjid di sini, jangan lupa azan jam sekian. Bapak Ibu kalau bisa sebelum waktunya sudah persiapan untuk ke masjid. Punya waktu jam sekian, punya waktu sekian jam untuk menikmati destinasi di tempat yang dikunjungi. Tapi tetap info-info itu disampaikan. Ini yang tidak terjadi di travel lain ya. Kalau di Mumtaz insya Allah itu akan menjadi poin penting ya. Ini banyak sekali produk halal tournya, silakan ya. Ini ada 19 Januari winter Andalusia, Spanyol, Maroko pakai Etihad, pembayaran pakai dolar, ada Turki, Dubai, silahkan ya. Ada ziarah negeri para nabi pakai Emirates, ada autumn Korea. Ini di bulan November tanggal 1 kayaknya sudah tidak bisa ya, Tegit, karena apply visanya nggak akan kekejar ya, kecuali di atas Januari ke sana ya. Ada Golden Route Jepang plus Surakawago, lalu ada Uzbekistan, Rusia di Mei ya 11 hari. Silakan dipromosikan, mudah-mudahan ada rezekinya sehingga Bapak Ibu juga bisa turut bahagia ketika orang bisa mendaftar di sana ya. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya ingin balik lagi ke umroh ya, yang ini nih. Bapak Ibu, kalau misalkan begini, di Mumtaz itu memberikan keleluasaan kepada perwakilan ya. Ini buat perwakilan nih. Kalau seandainya misalkan dari perwakilan Depok saat tanggal keberangkatan misalkan di tanggal katakanlah
di tanggal 11 Januari atau 25 Januari atau di tanggal mana saja di bulan Desember yang ini ya, di akhir tahun atau di Januari ya, atau di tanggal-tanggal ini di bulan Desember. Kalau misalkan dari Depok ada kurang lebih 20 jamaah yang daftar, maka Mumtaz mempersilahkan ustadznya dari Depok. Ya. Langsung nih. Andai kata misalkan di tanggal 31 Desember dari perwakilan Ciamis ada kurang lebih 12 atau 15. Dari perwakilan Garut ada 5. Dari perwakilannya mana lagi nih? Ciparai ada 3 misalkan. Ya. Ada perwakilannya Tasik, Tarajo misalkan ada 5. Maka nanti kita akan info di grup. Di tanggal yang sama keberangkatan, siapa yang paling banyak dari perwakilan, maka ustadznya dari perwakilan. Ya. Kenapa kami di Mumtaz itu memberikan keleluasaan kepada perwakilan kalau di tanggal yang sama keberangkatannya, ya, maka tiap perwakilan harus ikhlas dan ridho nih, ya. Misalkan dari perwakilan Ciamis ada 10, perwakilannya Garut ada 5, perwakilannya Ciparai ada 5, berarti kan udah 20. Kalau misalkan di situ melebihi jumlah kuotanya sampai ke 50, berarti ada 2 ustadz di situ. Satu ustadz yang paling banyak perwakilan mana yang mengirimkan, dia yang berangkat. Dari ustadznya dari situ. Yang kedua, nah nanti kita akan bukan dikoclok ya, Pak Tatan, apa namanya ya? Kita akan diskusi komunikasi lah. Siapa nih yang akan berangkat ya? Karena ini bawa pembawaannya misalkan sama ya. 5 yang ini lebih 1 dikit maka dia yang berangkat ya. Pak, bagaimana kalau saya mah pingin dengan Ustadz Anu? Nah, nanti kita diskusikan mana yang terbaik ya. Kalau mau ustadznya dengan dia berarti harus satu grup ya, melebihi rombongan yang lain. Jadi kalau ada di perwakilan di tanggal yang sama ya, keberangkatannya Bapak dan Ibu kami memberikan keleluasaan dan harus ikhlas serta ridho. Siapa yang lebih banyak berangkatnya maka ustadznya dari yang lebih banyak ya. Kalaupun enggak berarti ustadz, kalaupun tidak perwakilan harus mengejar target minimal di angka 20. Baru ustadznya bisa dari perwakilan ya. Nah itulah Mumtaz memberikan keleluasaan kepada perwakilan. Contoh misalkan begini, Pangalengan, Ustadz Apep ya Kang Reksa. Misalkan di Pangalengan akan berangkat di tanggal 31 Desember. Ada jamaahnya nih, 20. Itu sudah dipastikan Ustadz Apep yang berangkat. Di tanggal yang sama, 31 Desember, di Ciparai Al-Falah, misalkan di Ponpesnya Al-Falah, Kang Zidan itu ada 25. Ya sudah, Kang Zidan yang berangkat. Di tanggal yang sama. Di tanggal yang sama pula dari Depok ternyata ada 15. Ya. Dari Mumtaz ada 5 digabung, maka ustadznya dari Depok ya. Seperti itulah ya. Nanti kita akan diskusi secara angka. Oh ini yang paling banyak, silakan dari sana ya. Walaupun Bapak Ibu di Mumtaz itu ada ustadz yang sudah didipok, artinya sudah dipastikan ada pembimbing. Ada Ustadzah Dan Suherdiana, ada Ustadz Rohmanur Aziz yang nanti insya Allah tanggal 4 akan berangkat. Ada Ustadz Gun-Gun, ada Ustadz Nail Abrori, ada Ustadz Nur Zamil, ada Ustadz Mumtaz Nur Fakih, ada Ustazah Yuyun Yuningsih. Walaupun sudah ada ustadznya, tetapi kalau dari perwakilan bawa jamaah banyak, sudah ustadznya dari sana. Ya. Tidak terpatok ustadznya harus dari Mumtaz. Yang penting punya ilmunya, mumpuni untuk membimbing. Nanti terkait teknis, bagaimana cara bimbingan,
bagaimana cara melayani tamu Allah, bagaimana cara komunikasi, koordinasi di lapangan, itu yang akan kami sampaikan secara teknis. Ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Bagaimana cara pembayaran mendaftar dari setiap produk umroh yang dimiliki oleh Mumtaz? Bapak dan Ibu, di Mumtaz ada 2 pembayaran nih. Kalau memang rezekinya ada, silakan deposit 10 juta. Ya. Di saat pendaftaran, Teh Gina nanti mungkin ditambahkan nih di slide-nya ya. Klausul ya. Klausul karena ini penting. Di saat pendaftaran Bapak Ibu itu Bapak Ibu harus memahami persyaratan umroh. Pertama, scan KTP. Yang kedua, kalau bisa mah warna ya. Supaya kalau kadang-kadang kalau yang hitam putih itu fotokopi itu kadang-kadang nggak jelas. Scan warna KTP, scan kartu keluarga, kalau perlu scan akte lahir, buku nikah tidak perlu ya. Jadi bebas nih ya. Yang bujang-bujang juga bebas. Yang sudah punya istri juga kayaknya mah bebas. Surat nikah tidak dilampirkan. Tapi jangan salah, masih ada kartu keluarga ya. Buku kuning vaksin meningitis. Lalu keikutsertaan kartu sehat Indonesia. Apa? Kartu Indonesia Sehat ya, KIS. Ya. Atau BJBS ya. Ya, BJBS Kesehatan. Bukan BJBS Tenaga Kerja ya. BPJS, Pak. Ya, BJBS Kesehatan atau kartu KIS, kartu Indonesia Sehat ya. Itu silahkan. Pak, saya belum punya BJBS-nya, nanti tinggal hubungi teknisa ya. Teknisa luar biasa itu. Tahu lah beliau. Itu persyaratan umroh. Nanti depositnya 10 juta. Kalau ada rezekinya. Kapan pendaftaran terakhir? 30 hari sebelum keberangkatan atau 1 bulan sebelum keberangkatan. Itu harus sudah lunas. Patokannya di situ. Kalau misalkan hari ini saya daftar yang bulan Februari, kalau saya punya rezeki dan klien atau customer punya rezeki, itu 30 depositnya 10 juta. Dilampirkan persyaratan yang tadi, KTP, KK, buku kuning, scan paspor, foto berwarna, lalu BJBS Kesehatan atau kartu KIS, apalagi? Cuma itu ya Kak Teddy saya. Vaksin COVID, Pak. Oh, vaksin COVID. Ya. Vaksin COVID 1, 2. Kenapa? Bukan BPJS ya. Bukan BPJS, Om. Ya, BPJS Kesehatan, Pak. Mau kerja sama, Pak. Ya. Bukan BJBS ya, BPJS ya. Iya, betul, Pak. Ya. BPJS Kesehatan atau kartu KIS Indonesia Sehat itu, ya. Lampirkan itu. Lalu pelunasannya kapan? Pelunasannya itu 30 hari sebelum keberangkatan. Harus sudah lunas. Kenapa? Karena di hari ke-30 itu kami harus membayar tiket. Yang kedua hotel. Ya. Yang ketiga vendor di Mekah. Nah, diusahakan pembayarannya 30 hari sebelum keberangkatan. Sudah maksimal. Jadi kalau saya daftar misalkan di tanggal, maaf mundur ke belakang, saya daftar di tanggal 31 Desember, maka di tanggal 30 November itu harus sudah lunas. Ya. Nah, bagaimana caranya nih supaya pembayaran itu tidak langsung pelunasan? Bapak Ibu boleh untuk nyicil ya bahasanya, atau boleh juga dengan sistem top up DP. Saya punya uang 2 juta top up DP, setorkan. Saya punya uang 2 minggu kemudian 5 juta saya top up DP. Tidak apa-apa, nggak masalah ya.
nggak harus langsung pelunasan di tanggal 30 Novembernya, tidak usah. Sekarang saya daftar tanggal 31 Desember, DP 5 juta. Minimal DP-nya 5 juta. Kalau tidak mampu 10 juta, 5 juta. Ya, kenapa? Karena untuk tiketing. Tiketing itu ya harus kami bayar ulang, kan deposit sudah, harus kami bayar ulang itu 5 juta. Ya. Untuk top up DP-nya. Jadi ibu bapak sebelum 1 bulan pelunasan, customer disampaikan, diedukasi bahwa kapan ini saya harus melunasi. Ibu kalau mau melunasi 30 hari sebelum keberangkatan. Tapi ibu dan bapak boleh mencicil atau top up DP. Silakan di transfer ke rekeningnya Mumtaz. Ya. Biar tidak terlalu berat misalkan ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ini ada 3 ya. Ada 3 cara bagaimana mendaftar untuk bisa umroh. Nah, cara yang kedua, ikut program Tamu Allah. Tabungan mudah umroh menuju Baitullah. Ini terima kasih Pak Tatan sudah memberikan singkatan ini. Ya, ini di travel lain nggak ada. Ya, ini menjadi ikonnya Mumtaz oleh perwakilan, silahkan dipromosikan kalau bisa buku tabungan umroh ini ya, BTU itu kasih judul di sininya tabungan tamu Allah, tabungan mudah umroh menuju Baitullah. Di sininya nih ya, kalau bisa ada tulisannya. Jadi produk tamu Allahnya ini muncul di cover buku tabungan. Ini solusi yang kedua. Jadi kalau misalkan nanti ibu bapak di perwakilan mempromosikan umroh yang tanggal-tanggal yang sudah ada, itu boleh dengan cara sistem menabung. Ya, menggunakan buku tabungan. Nanti kami siapkan buku tabungan ininya nih. Ya, Pak Tatan, Teh Gina didesain ulang. Kalau misalkan buat ada perwakilan, kalau mau dikasih kotanya di sini. Ya. Tamu Allah, tabungan mudah umroh menuju Baitullah, perwakilan Depok misalkan. Ya. Jadi enak gitu kan. Oh, di Depok pakai ini. Bapak dan Ibu, ini yang paling viral di Jombang. Siapa yang bilang kemarin? Teh Natasha ya? Ya. Di Jombang itu ada satu kampung berangkat umroh sudah 3 tahun menabung. Ya, satu kampung nih. Berangkat nabung selama 3 tahun bisa berangkat umroh satu kampung. Dengan cara apa? Dengan cara menabung. Nah, kita punya program tabungannya Tamu Allah. Tabungan mudah umroh menuju Baitullah. Pakai BTU, buku tabungan umroh. Ya. Bagaimana skemanya tabungan ini? Nih, ya. Tamu Allah, tabungan mudah umroh menuju Baitullah. Nanti calon jamaah umroh itu datang ke perwakilan. Baik Depok, Garut, Teh Mirda ada ya dari Khalifah ya. Boleh ke Khalifah tuh ke Jakarta ya. Boleh datang ke Taraju, datang ke Ciparai, Pangalengan. Calon jamaahnya setelah dipromosikan, kalau susah sekali dengan model yang instan, harus deposit 10 juta, harus deposit 5 juta, menyerahkan persyaratan. Boleh jadi ini menjadi solusi buat para tamu Allah yang mau umroh dengan menggunakan tabungan yang tadi. Skemanya begini, Pak. Calon jamaah datang ke perwakilan. Tentukan tanggalnya supaya mereka punya target. Ya. Si calon jamaah itu punya target. Tentukan tanggalnya. Pak, saya mau umroh. Ibu mau tanggal berapa umrohnya? Ada produknya apa? Sampaikan. Produknya ini.
aduh, berapa depositnya? 10 juta. Kalau memang dia mampu, nggak usah ditawarin yang ini, ya. Tapi aduh, gimana dong? Ini solusinya supaya saya pingin umroh, tapi biayanya boleh nggak dengan nyicil tabungan? Bu, nih kita punya program Tamu Allah. Tabungan mudah umroh menuju Baitullah. Calon jamaah datang ke perwakilan Mumtaz, tentukan tanggal keberangkatan. Misalkan tanggal 31 Desember. Dia punya waktu kurang lebih 1 bulan. Atau Bapak Ibu jangan khawatir, Pak, saya mah bisa nggak saya berangkatnya tahun 2027 misalkan. Kan 2023 tahun berarti ya Desember. Memakai estimasi harga yang sekarang itu nggak jauh beda. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau umroh, harga di tahun 2026, di tahun 2027 untuk harganya tidak jauh dari, ya. Paling kalaupun naik paling ada inflasi, ya. Tidak akan jauh dari sini. Karena kalau saya analisa yang punya Safari, yang punya Mumtaz itu nggak jauh dari sekitar ini harganya, ya. Nah, nanti ke jamaah saat datang ke perwakilan, kira-kira Bu 36 jutaan. Oh 36 ya. Ibu mau tanggal berapa? Kalau gitu saya booking deh di tanggal 36, di tanggal 20, di tanggal 31 Desember atau tanggal 21 Desembernya. Boleh Bu. Kalau sudah menentukan tanggal, hitung 1 bulan harus sudah lunas atau dengan cara menabung. Bu, ini menggunakan buku tabungan. Ya. Persyaratan lengkapi. Ya. Ibu sampaikan, karena berlakunya 10 tahun, Ibu baru berangkat 3 tahun, nanti kalau sudah 1 tahun menjelang keberangkatan, jangan lupa membuat paspor. Harus diingatkan, Pak Tatan, ya, ketika beliau menabung, kan ini programnya kan lama, ya, 3 tahun nih, betul nggak? Ya, 3 tahun atau 2 tahun atau 1 tahun. Di buku tabungan itu harus melampirkan surat pernyataan kalau terjadi sesuatu dengan nasabahnya, ada surat wasiat. Ini dialihkan kepada siapa? Ya. Kan kita tidak tahu nih, ya, supaya nanti ketika beliau qadarullah misalkan di tahun kedua lebih dulu dipanggil oleh Allah sehingga kita jelas ini tabungannya sudah diserahkan kepada ahli warisnya itu untuk ini dan ini, ya, sehingga kita tidak dibuat pusing nantinya. Sampaikan yang kedua, karena tabungan ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka kalau yang ngambil 3 tahun, sampaikan di tahun ketiga Bapak Ibu harus sudah membuat paspor. Pendaftaran, ya, berkas disiapkan. Lalu di perwakilan nanti mendapatkan buku Tamu Allah, buku tabungan sesuai dengan areanya, ya. Ciamis nanti pakai buku tabungan Ciamis. Yang Depok pakai buku tabungan Depok kalau mau pakai buku tabungan. Yang Garut, Indihiyang, Tasik, Taraju, lalu Ciparai, Rancakasumba, Ciparai yang Kang Naufal sama Pangalengan. Nah, nanti disiapkan buku tabungannya, ya. Kita kasih batasan dulu minimal 25 masing-masing perwakilan, ya. Disiapkan di kantor pusat Mumtaz. Nanti kalau ada kita kirimkan. Digosen aja, ya. Kasihan Reksa kalau harus ke sana nanti motornya masuk bengkel lagi, ya. Habis nanti uang gajinya itu, ya. Kemudian sudah habis berapa, Sa? Ya, kasihan itu, ya. Kalau sudah jelas di perwakilan diinfokan tentang produknya, bagaimana pendaftarannya, sistem nabungnya bagaimana, mendapatkan buku Tamu Allahnya, maka kalau sudah ada dana masuk lewat buku tabungan, ya,
perwakilan Mumtaz harus setor nih ya, mohon maaf sekali ya. Misalkan yang minta buku tabungan itu ada jumlahnya 25 ya. Masing-masing setor misalkan 1 juta. Maka perwakilan Mumtaz punya waktu 1 kali 24 jam. Dana yang disetorkan ke perwakilan harus sudah ditransfer ke rekeningnya Mumtaz dalam waktu 1 kali 24 jam. Jadi perwakilan mohon maaf tidak lama-lama memegang uang perwakilan di perwakilan. Saya agak khawatir ya saat saya membuat aturan ini tuh kami punya histori yang kurang bagus ketika ada perwakilan di Pekanbaru. Karena perwakilan itu Teh Mirda perwakilan saat kami di awal-awal tahun di Khalifah. Itu pendaftaran haji. Haji itu kalau daftar 4.500 US dollar, kurang lebih sekitar 70 jutaan. Umroh depositnya dulu adalah 250 dolar, kurang lebih 5 jutaan lah depositnya ya. Nah, saat berjalan perwakilan di daerah seberang Jawa itu tidak disetorkan ya. Tahun 2010 apa 2011-an ya. Sehingga jamaah dari wilayah tersebut itu datang ke kantor Khalifah dan menanyakan kapan saya harus berangkat haji gitu kan ya. Sedangkan datanya nggak ada karena uangnya dipakai. Jadi saya membuat SOP kalau misalkan nanti ada yang menggunakan buku tabungan di kantor perwakilan, nanti perwakilan punya waktu 1 kali 24 disetorkan ke Mumtaz ya. Nanti perwakilan akan mendapatkan bukti bayar deposit ya oleh bagian finance nih Pak Doni. Ini atas nama siapa nih perwakilan? Oh, supaya kwitansinya resmi dari Mumtaz. Nanti yang disetorkan itu atas nama siapa saja ya. Misalkan pakai pakai Google Sheet atas nama ini 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, nggak apa-apa ya. Nah, nanti sisanya pelunasan. Nanti ada bukti bayar deposit. Atau perwakilan boleh mengeluarkan kwitansi ya yang biasa, tapi nanti tetap punya waktu 1 kali 24 jam. Contoh misalkan begini, yang sering terjadi adalah perwakilan Khalifah di Sumedang, Tanjung Sari, apa masjidnya tuh Pak Doni saya lupa, Masjid Agung Tanjung Sari, Multajam, semua daftar ke Ustadz Asep ya. Ustadz Asep setor ke Khalifah, ke induknya perusahaannya Mumtaz itu 200 juta. Khalifah itu mengeluarkan kwitansi 200 juta ke Ustadz Asep. Bisa juga begitu. Ya. Ini Pak Doni, mohon maaf, biasanya kan jamaah suka minta kwitansi yang resmi. Ya. Suka minta kwitansi yang resmi, sehingga boleh dibuatkan nanti dalam bentuk manifest siapa saja yang sudah store, sehingga perwakilan pun punya buku besar catatan. Misalkan Pak Doni baru 2 juta tanggal sekian. Nah, manifest itulah yang dikirim ke bagian finance, ke kantor pusat Mumtaz untuk dibuatkan bukti bayar. Ya. Nah, nanti bukti bayar tuh boleh perwakilan, boleh per akun. Orang maksudnya per akun itu ya. Kalau perwakilan berarti atas nama perwakilan Depok, perwakilan atas nama Ciparai, Rancaka Sumba, Pangalengan, perwakilan Garut, perwakilan Taraju. Bukti bayarnya ya, tapi nanti mohon maaf dari perwakilan Mumtaz harus mengeluarkan bukti bayar kwitansi per orang. Nah, kita boleh ada 2 cara ya.
Ini yang kedua solusi. Ya. Jadi Mumtaz akan memberikan kalau ada yang begini, Pak 3 tahun, ya, ada yang 3 tahun nabung, boleh pakai buku tabungan, ya, supaya nanti pada saat di bulan yang sama, ya, saya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ciparai berangkat, ya, Racaka Sumba berangkat di bulan itu, nanti Depok berangkat, Ciamis berangkat, Taraju berangkat, Antapani Bandung berangkat, kantor Mumtaz berangkat. Siapa tahu dalam 1 bulan itu jamaahnya Mumtaz di satu pesawat yang sama. Satu pesawat itu kurang lebih 400 jamaah. Ya. Kita punya perwakilan 10 saja. Masing-masing 40 satu pesawat itu. Ya. Bismillah saja. Ya. Berkah buat perwakilan Mumtaz di sana. Ini solusi yang ketiga. Jadi selain yang pertama dengan menggunakan cash and carry, jadi bayar cash langsung, top up ke kantor Mumtaz, bisa juga dengan menggunakan ini. Bapak Ibu, sebetulnya Mumtaz sudah dan sedang menyediakan berkas kerjasama dengan lembaga keuangan. Kemarin ada jamaah alumni Khalifah, kebetulan beliau adalah Direktur Operasional BJBS, Bank Jabar Syariah, Pak Fikri namanya. Ya. Saya kenal, diajak, ayo Mumtaz kerjasama, insya Allah ke depan, ya, Mumtaz bisa kerjasama dengan BJBS, Bank Jabar Syariah untuk dana pembiayaan umroh. Karena memang hari ini belum ada agreement, belum ada kesepakatan. Ada solusinya kalau Bapak dan Ibu menawarkan kepada customer, ya. Misalkan begini. Contoh yang paling mudah. UIN, Sunan Gunung Jati Bandung. Itu para pengurusnya menggunakan payroll-nya dari BJBS. Di BJBS itu ada program pembiayaan multiguna. Ya. Nah, itu boleh digunakan calon jamaah umroh melalui program pembiayaan. Silahkan banknya sesuaikan dengan payroll-nya. Ya. Nanti boleh menggunakan paketnya yang multiguna. Nanti dananya turun ke jamaah, nah, Bapak Ibu silakan datang ke calon jamaah datang ke perwakilan, ya. Contoh kayak Tasik misalkan, atau Taraju Tasik, Ciamis, Depok, silakan boleh menggunakan dana multiguna. Nah, ini tergantung kepada Ibu dan Bapak, ya. Apakah ini bisa digunakan atau tidak? Saya kira orang bank Pak Adi tahu persis nih, ya, tentang pembiayaan multiguna ini. Datang ke perwakilan, kalau untuk umroh atau untuk konsumtif biasanya multiguna ini dananya boleh dipakai umroh. Nanti tinggal Ibu datang saja ke bank sesuai dengan payroll-nya jamaah, ya. Selanjutnya hampir sama. Izin Pak Tatang, Pak Emu. Silakan Pak Adi. Ya, Pak Emu, yang terkait dengan tabungan tamu awal itu cukup bagus Pak ya, terobosannya Pak. Cuma yang mungkin butuh perhatian ya Pak ya. Yang pertama itu terkait dengan ini Pak, misalkan jamaah itu nabung 3 tahun, dan kita kan tidak tahu nih, Pak, biaya untuk 3 tahun itu berapa Pak ya. Mungkin di klausul pernyataan di awal Pak harus disampaikan juga Pak terkait dengan kekurangan bayar umroh tadi itu akan disepakati oleh nasabah Pak, itu ya Pak. Itu poin pertama. Poin kedua itu terkait dengan skema pembayaran Pak. Saya lebih prefer ya Pak ya dengan komitmen Mumtaz awal Pak ya, bahwa di perwakilan itu tidak boleh untuk menerima uang Pak, itu Pak ya. Jangan kalau saran saya jangan diberikan uang.
Karena kan kita juga ada potensi-potensi tidak ini Pak ya, sesuai Pak ya. Jadi tetap jamaah tuh kalau untuk menabung itu harus ditransfer ke rekening Mumtaz Pak ya. Jadi di hari kerja ya Pak pastinya ya Pak ya. Kemudian dari Mumtaz juga memberikan kwitansi resmi Pak. Kalau saran saya juga diberikan pengaman Pak yaitu dengan kode barcode Pak. Jadi nasabah juga percaya Pak bahwa itu kwitansinya benar Pak, dengan barcode tadi untuk memitigasi ya Pak ya bahwa kwitansi itu dibuat ini Pak dibuat oleh pihak oknum Pak itu ya Pak. Itu sih Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Sebenarnya saya membantu perwakilannya. Ini kenapa saya bukan longgar ya. Sebenarnya saya agak keras terhadap sisi finance. Dari awal saya memberikan satu koridor perwakilan tidak terima uang. Tetapi ternyata setelah keliling ke perwakilan, Pak Adi, memang agak jauh ya lokasinya, agak jauh, khususnya yang Tarajuk mungkin ya. Tarajuk. Lalu kemarin saya lihat Ciamis, ya. Ciamis itu kalau mau ke bank mungkin butuh waktu berapa ini ya 30 menit gitu kan, ya. Nah, jadi tapi tetap kita akan pastikan kalau yang dekat-dekat ke bank sebaiknya ketika ibu bapak terima dana tabungan, misalkan ya, ini khusus yang agak jauh-jauh dari lokasi bank Pak Adi, karena kemarin, kalau saya juga berpikir ke Ciamis, ini kalau orang datang malam-malam setor, gitu kan, dan memang dia gaptek, gitu. Jadi ada satu kondisi yang memang tidak bisa secara langsung store. Kami memberikan koridor batasan buat perwakilan. Bapak Ibu punya waktu 1 kali 24 jam. Kalau ada tabungan ini harus distorkan. Ya. 1 kali 24 jam. Misalkan malam dia datang ke rumah, disetor tabungannya. Misalkan datangnya tuh saat pengajian lah. Kalau di pondok pesantren ya. Store gitu. Maka Ibu punya waktu 1 kali 24 jam. Artinya kalau dia pengajiannya pagi, maka siang pada zuhur. Kalau sudah terkumpul, Yun Sewu punten, segera setorkan biar tidak terlalu pusing dengan uang orang lain ya. Kalaupun sudah sore maka besok pagi harus sudah disetor uangnya ya. Jadi saya ngasih batas itu karena melihat kemarin wilayah-wilayah yang di perwakilan itu nyaris membutuhkan waktu untuk ke banknya. Ini yang tadi ya. Tapi kalau di kota mah kayak Pak Adi mah mendingan langsung ya. Kayak Pak Adi mah kan banknya dekat di situ ya. Dari bank yang lain kan bisa ya. Atau bisa juga kalau mau saya meminta keikhlasan dan keridoannya nih. Misalkan ada yang nabung hari itu 20 juta. Misalkan saya ini punya uang 10 juta nabung. Nah, ternyata di perwakilan tuh aduh khawatir nih hilang atau apa. Kalau di dalam m-bankingnya banyak ya kata Pak Tatan apa Pak Tatan mudah ya meluap gitu di m-bankingnya, pakai uang sendiri aja distorkan, uang itu sudah itu lebih safety ya, lebih ke teknis sebetulnya. Ini masukan bagus Pak Doni dari Pak Adi ya agar kwitansi kita itu resmi ya pembayaran. Coba diskusi dengan Kang Yendra di IT-nya Khalifah ya Pak Doni, bagaimana supaya si kwitansi ini memang punya barcode numerik tersendiri. Jadi tidak hanya Pak, kalau secara yang sudah dijalankan memang kwitansi kita sudah bernomor urut Pak. Kalau bisa nanti kalau mau dibarcode-kan bisa boleh nggak apa-apa ya. Jadi saat di barcode mungkin hanya bagian keuangan kan ya yang bisa bahwa ini resmi atau nanti bahwa barcode itu resmi dari PT Mumtaz gitu ya.
Terima kasih Pak Adi, nanti kita akan Iya. perbaiki Iya. seperti apa tampilannya ya. Iya. Karena bukan hal yang gampang dibikin ya. Iya. Si bukti bayar ini agar nanti perwakilan juga bahwa ini resmi yang mengeluarkan adalah Mumtaz. Kebetulan ini ada Pak Doni nih, bagian finance ya. Iya. Iya. Yang dia pegang dua juga. Satu dia keuangan di Khalifah, di induknya. Satu juga di Mumtaz. Ya. Ya. Baik, silakan. Ya, izin Pak, untuk Pak Doni. Ya. Ya, ini yang terkait dengan yang kwitansi ini Pak, saya agak concern juga nih Pak. Yang pertama itu tadi Pak yang terkait barcode ya Pak ya, barcode. Jadi kalau kita scan barcode itu kan mungkin isinya mungkin nama jamaah nih Pak, kemudian jumlah storannya, kemudian kalau bisa ditambahkan nih Pak, misalkan total yang sudah ditabung Pak. Misalkan hari ini bulan ini saya nabung 5 juta nih Pak. Di scan kwitansi kan 5 juta nih. Pada saat saya tabung 5 juta bulan depan, itu selain ada informasi 5 juta tadi, juga ada total yang dana sudah masuk nih Pak. Jadi buat memastikan jamaah bahwa dananya clear nih Pak, di Mumtaz itu Pak. Itu Siap, sih Pak. siap, Gitu. siap. Terima kasih Siap, Pak. baik. Insya Allah ini masukan bagus ya buat Mumtaz ke depan nih. Ya, Pak Doni nanti bisa koordinasi dengan Pak Yendra di IT-nya Khalifah bagaimana nih membuat supaya apa namanya bukti bayar kita tuh resmi, dan ketika ditembak barcode melalui alat komunikasi mereka ngebaca kalau datanya ini atas nama ini, akunnya ini, sudah berapa yang disetor, jumlahnya sudah berapa ya. Nah, insya Allah nanti kita akan diskusi banyak tentang ini ya, untuk safety saja ya. Ada hal lain Bapak Ibu sebelum azan ini jam 10.46 panjang juga? Ada hal lain terkait produk ya? Karena setelah slide ini cuma ucapan terima kasih ya tuh. Iya, Pak Emu, izin Pak. Siap. Itu misalkan Pak ya, kita ada jamaah 10 Pak ya totalnya, atau mungkin sekitar mayoritas ya Pak ya. Tadi mungkin menegaskan aja Pak terkait dengan pembimbing, misalkan dari Depok, misalkan kita udah mengirimkan 15 nih Pak. Itu maksudnya itu pembimbing itu free biaya ya Pak ya? Atau gimana? Iya, kalau pembimbing free Pak. Jadi misalkan gini, di Depok ada 15, di Mumtaz sudah ada 10 atau 5 ya. Misalkan Pak Adi sudah menentukan tanggal. Jauh-jauh hari kami akan info Pak Adi di tanggal sekian, Pak Adi 15, dari Depok 15, dari Mumtaz misalkan ada 10, total 25. Nah, kami akan diskusi nih dengan Depok. Ada nggak pembimbing yang siap berangkat? Misalkan kayak kemarin waktu saya presentasi subuh-subuh itu, sudah Ustadz di sini saja yang berangkat. Ya, sekaligus juga penghargaan buat ulama di sana, Ustadz di sana. Itu silakan aja ya. Karena misalkan di kami belum menentukan tanggal keberangkatan, kecuali kalau misalkan dari perwakilan, tapi harus Ustadz Pak, bukan petugas ya. Harus Ustadz. Harus Ustadz. Jadi kalau misalkan, aduh Pak Mo kayaknya di kita nih nggak ada yang berani untuk ngebimbing umroh, ya sudah kita akan serahkan ke kantor pusat Mumtaz siapa nih Ustadznya, supaya nanti apa yang diharapkan menjadi ekspektasinya jamaah di Depok itu terlayani gitu kan. Oh Ustadz ini yang bisa mumpuni gitu kan. Nah ini saya tidak mau seperti asal Ustadz yang berangkat Pak ya, kasihan jemaahnya nanti kalau ada asal Ustadz yang berangkat. Sudah contoh misalkan begini, siapa yang belum berangkat, oh udah aja Ustadz Anu, nggak bisa, harus menyesuaikan dulu dengan apa yang menjadi asas harapan keinginan jamaah. Oh Ustadz yang cocoknya ini, kalau memang tidak dijadwalkan, kecuali Pak, kecuali ya contoh yang begini misalkan, mohon maaf nih, nah misalkan gini, tanggal 14 Desember ini kita sudah dipot Ustadz Nur Zamil. Karena memang karena Ustadz Nur Zamil mintanya 14 Desember. Ini mohon maaf dari perwakilan untuk tanggal 14 Ustadznya Ustadz Nur Zamil. Misalkan ada jamaah dari Ciparai, dari Depok, dari Taraju,
cuman 1, 2 atau 1, 2 dari perwakilan yang lain, pingin tanggal 14. Nah, ustadznya sudah kita plot Ustadz Nur Zamil. Ya. Tapi kalau misalkan kayak umroh seperti umroh Mumtaz tanggal 30 November, ya 31 November, umroh akhir tahun, ini nggak ada ustadznya nih, belum ada, belum kita pasangkan. Ya. Yang Januari pun belum ada. Yang begini, yang belum ada ustadznya ini, kami memberikan keleluasaan kepada perwakilan. Kayaknya mah saya target misalkan di perwakilan saya mau ngambil yang 15 Februari misalnya. Sudah, target aja. Misalkan 25. Saya siap Pak Mula 25 nih, Februari. Dah. Berarti ustadznya yang dari perwakilan. Ya, seperti itu Pak Adi. Ya. Siap Pak Emu, makasih Pak. Saya sih memberikan keleluasaan kepada perwakilan ya. Saya lupa nih ke Teh Gina. Di Mumtaz itu, Teh Gina, kita punya program apa? Selain tabungan, umroh berbagi ya. Jadi ini nggak dimasukin. Saya stop dulu. Saya masuk dulu ke apa? Sharing produk nih. Ya. Bentar. Mohon tunggu ya Bapak Ibu sebentar saja ya. Di Mumtaz itu Bapak Ibu kami sedang membuat, mudah-mudahan rezekinya ada ya, buat para ustadz, guru ngaji di sana. Mestinya ini dulu ya Teh Gina, sharing produk itu. Ya. Nggak ada ini, yang baru ya? Belum tampil Pak, itu masih di layar grup. Oh. Yang tampilnya. Sebentar. Yang ini ya? Yang ini? Ya. Belum tampil Pak. Ya betul, yang itu. Yang ini ya? Saya maju dulu ke belakang deh, karena tadi saya sudah menyampaikan hal-hal yang lain. Umroh berbaginya dihapus ya? Ya. Susah saya. Ini deh, Pak Adi di Mumtaz sedang mengembangkan program umroh berbagi. Umroh berbagi itu begini, kalau ada jamaah yang ingin memberangkatkan umroh, silakan gabung ke Mumtaz saja. Ya. Siapa tahu nanti di Mumtaz bisa rewongan lah. Memberangkatkan guru ngaji, ya, bisa memberangkatkan santri atau siswa yang berprestasi, bisa memberangkatkan guru-guru yang berprestasi, ya. Kalau tadi kan guru ngaji di desa mau umroh tapi susah. Nah, kalau ada jamaah yang kelebihan rezeki, diarahkan ke Mumtaz, yuk saling berbagi. Contoh kayak di masjidnya Darut Taqwa di Antapani, itu ada program umroh buat para marbot pengurus masjid. Jamaahnya nabung, ngenceleng, ya. Ingin memberangkatkan umroh seseorang tapi itu uangnya sedikit, ya sudah, akhirnya patungan dan punya bisa ngeberangkatkan, ya. Ini diambil Teh Gina. Oh, nah ini nih, ya, muncul di layar Teh Gina. Ya sebentar Pak, ini dicoba dulu. Sedikit loading, sebentar. Nah, sudah Pak, sudah tampil. Ini program terencana buat Mumtaz. 1, guru ngaji. Nanti kalau misalkan ada yang umrohkan, ajak ke Mumtaz. Mumtaz punya program guru ngaji. Ada yang mau sedekah untuk umroh ke Mumtaz, nanti untuk berangkat umroh guru-guru yang berprestasi. Ya, santri beasiswa
dan santri atau siswa berprestasi. Ini kalau ada yang mau, saya tuh pengen memberangkatkan umroh, jangan ke orang yang ini. Nih, kita punya ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sebelum ke sini, Teh Gina punten. Saya mau, boleh di close dulu yang ini. Saya mau nge-share yang ini deh. Ya, harusnya ini nih yang ditampilkan. Ya. Biar nanti Bapak Ibu juga mungkin sudah membaca tentang Mumtaz Tour and Travel, ya. Tagline kami, bimbingan maksimal, layanan optimal itu seperti apa? Ya. Ya. Seperti apa bimbingan maksimal itu? Bukan yang ini, dah. Ya. Ini mah yang lama ya? Iya, Pak. Yang baru itu judulnya yang kajian. Presentasi kajian. Presentasi kajian ya. Maaf sebentar ya. Itu Pak yang paling atas. Nah. Sudah diupdate nih sama Tia Gina nih. Ini mau buat bekal perwakilan saja ya ke jamaah. Pastikan travelnya punya izin, jadwalnya jelas, terbangnya jelas, penerbangan jelas, hotelnya jelas. Pastikan visanya dapat ini mah 5 pasti umroh dari Kementerian Agama. Yang kedua, Bapak Ibu, ini legalitas perusahaan PT Mumtaz Cahaya Abadi ya. Ibu Bapak juga perwakilan sudah memegang ini, tinggal dipelajari saja. Kantor terbaru kami, Pak Adi katanya mau ke Bandung. Ya, ini ada di Transmart. Kalau Pak Adi nanti dari tol Purbalenyi itu masuk Buah Batu, tidak jauh masuk ke Transmart di sini. Ini kantornya di sini, ya. Insya Allah ini tentang kami bimbingan maksimal, layanan optimal itu memastikan setiap jamaah mendapatkan bimbingan yang maksimal. Dari kapan? Dari mulai dia bangun tidur, qiyamul lail, tahajud, zikir, doa, sholat subuh berjamaah, sholat suruk, sholat duha, tawaf sunnah, kembali ke hotel, semua dirangkai dalam bentuk bimbingan ibadah. Ya. Doa makan juga harus hafal segala macam, diingatkan oleh para ustadznya. Layanan terbaik seperti apa? Memberikan kenyamanan dan kepuasan jamaah. Ya. Ini layanan bimbingan mulai manasik umroh, mulai pemberangkatan seperti ini, ya. Lalu proses persiapan keberangkatan, ya. Kalau ada nilai-nilai value yang kami sampaikan pada jamaah sebelum pemberangkatan. Doa bareng ya, dengan keluarga terbesar, lalu naik bis juga kita pandu supaya jamaah juga nyaman, tidak terlalu berdesak-desakan. Di bis juga kita cek ulang. Di bandara serapi mungkin pelayanan diberikan. Itu juga di Mekah ya, bersama Ustadz bareng, di Mutajam, di umroh pun bersama-sama ibadah di Mekah. Ya. Ini selesai melaksanakan umroh, grup yang tanggal 27 Juli, ya,